wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin, dan dikembalikan al mar'atu perempuan bi khamsati uyubin dengan 5 beberapa aib, beberapa kejadian yang terjadi di dalam perempuan tersebut. Jadi boleh dibalikin kepada ibunya, kepada bapaknya kalau terjadi 5 hal dalam istri kita. 1, bil jununi, kalau istrinya gila. Kalau istrinya gila boleh dibalikin. Baru 5 hari kawin tiba-tiba gila bini gua, balikin. Tapi bukan gila harta. Kalau gila harta mah emang pengen uang dia. Ini betul-betul gila, hilang ingatan. Hilang ingatannya, pokoknya ya gila, gimana sih? Kemana-mana telanjang gitu kan. Pokoknya orang gila, balikin dah. Mak, gua udah nggak sabar, dah ngapa? Bini gua udah gila, balikin lagi dah gitu. Boleh tuh. Baru 5 hari. Yang repot kalau gilanya baru 1 jam habis nikah, belum diapa-apain, udah gila aja. Itu sih bahaya. Jadi 1, kalau istrinya gila boleh dibalikin. Kalau nggak gila lah jangan, barang mahal. Terus yang kedua, kalau perempuan sudah terjadi wal judami, perempuan tersebut punya penyakit lepra. Apa itu penyakit lepra? Di dalam kitab ini ada penjelasannya. Penyakit judam atau penyakit lepra adalah yahmurru minhul udhu thumma yasawwadu thumma yataqatta'u wa yatanatharu, adalah perempuan yang punya penyakit kemerahan minhul udhu, anggota tubuhnya penyakitnya merah semua, umpama tangannya merah semua, kakinya merah semua, badannya merah semua. Begitu merah penyakit dalam anggota tubuhnya, thumma yasawwadu, kemudian yang merah itu berubah menjadi hitam. Setelah berubah menjadi hitam, thumma yataqatta'u, kemudian berputus-putus tangannya. Awalnya tangannya merah, lama-lama hitam, lama-lama putus jarinya, lama-lama putus bagian pergelangannya, lama-lama putus bagian sikutnya, lama-lama putus, hilang semua anggota tubuhnya. Maka kalau ada bini begitu, istri begitu, balikin. Boleh dibalikin, boleh juga nggak dibalikin. Karena boleh nggak dibalikin, boleh nggak dibalikin. Kalau mau ngurus sampai dia mati, silakan suami tersebut, silakan. Jadi kalau ada suami yang mau mengurusi bini yang pretelin tubuhnya, nggak apa-apa. Cuman boleh dibalikin, boleh dipertahanin. Cuman apa sanggup kita begitu. Ini penyakit lepra namanya. Kakinya umpamanya awal penyakitnya kakinya itu merah, lama-lama berubah menjadi hitam, lama-lama mulai pretel itu jari jemarinya, kakinya, lututnya semua hilang, buntung semua dua-duanya. Tuh, boleh dibalikin, tapi boleh juga dipertahanin kalau mau ngurus bini yang begitu. Itu penyakit lepra judam dalam bahasa fikihnya. Yang ketiga adalah boleh perempuan atau istri dibalikin kepada kedua orang tuanya wal barosi, punya penyakit belang kulitnya, bukan panu ya. Kalau panu mah penyakit kulit, dioles pakai salep hilang dia. Ini baros, penyakit baros, penyakit belang kulitnya. Apa itu? Penjelasan dalam kitab ini adalah biyadu syadidun, putih yang sangat, punya penyakit putih, bukan keputihan. Kalau keputihan mah wanita karena kecapean. Putih kulit, semua kulitnya putih. Begitu putih semua kulitnya, wa yadhhabu dumuyatihi, dan hilang darahnya. Jadi karena penyakit dalam tubuhnya, dalam kulitnya itu adalah putih, maka darahnya akan hilang dari dalam tubuhnya. Itu penyakit baros, penyakit, nggak tahu bahasa dokternya saya. Kalau ada yang terjadi demikian, maka boleh istri tersebut dibalikin. Nggak tahu penyakit apa, tapi disebutkan dalam kalimat ini adalah kulitnya putih, nanti lama-lama darahnya itu akan menghilang, lama-lama kurus, entah penyakit apa. Boleh dibalikin, boleh juga dipertahanin kalau mau diurus.
Yang ketiga adalah, yang keempat adalah warrotski. Rotki itu adalah penyakit yang ada dalam istri kita. Insidadu mahallul jima'i bil lahmi, adanya daging al-mahal, adanya daging yang muncul di menutupi kemaluan istri. Mahallul jima', jadi mahallul jima' al-lahm, ada daging yang menutupi tempat jima. Beda nanti jina sama jima. Kalau jima hubungan suami istri, kalau jina hubungan di luar nikah. Ada yang bilang jinah jijik tapi ngenah untuk bahasa Sunda. Nah, jadi kalau habis nikah nih, malam pertama, habis nikah malam pertama, pas kita buka bini kita, lah nggak ada anunya, ketutup semua. Boleh dibalikin, boleh juga dipertahankan kalau mau. Barangkali mau dioperasi gitu biar dibuka dikit jalurnya gitu. Seandainya ada, boleh. Nah, ini fikihnya. Jadi ada mahallul jima bil lahmi, tertutupnya tempat jima oleh daging. Ada daging yang menutupi kemaluan istri, maka boleh dibalikin. Boleh juga dipertahankan kalau mau. Yang terakhir di antara penyakit istri yang boleh dibalikin adalah wal qaroni. Apa itu qaroni? Insidad mahallul jima bil bi'udmin. Jadi ada tulang yang menghalangi tempat jima. Jadi kalau ar-rotki adalah ada daging yang menutupi kemaluan istri, kalau al-qaroni ada tulang menutupi kemaluan istri. Pas dibuka lah tulang semua, balikin dah. Boleh juga dipertahanin, nggak diapa-apain dah selama berumah tangga, diamin aja. Kalau yang di daerah mana, Sumatera itu, di Sumatera begitu dibuka ternyata sekian bulan itu adalah istrinya laki-laki. Kalau ini bukan laki-laki, memang tertutup oleh daging, jemaah sekalian, dan tertutup oleh tulang. Kalau tidak ada yang 5 ini sama istri kita, itu ngapain balikin gitu. Nah, sekarang kita balik. Wa yuraddur rajulu bi khamsati uyubin. Boleh juga ibu-ibu, suami istri-istri ngomong sama mertua, nih laki gua ada aibnya nih, boleh dibalikin, boleh digugat, boleh. Ada berapa? Bi khamsati uyubin, ada 5. Ada 5 juga. Tadi perempuan ada 5, ini juga ada 5. Yang pertama apa? Bil jununi, suami udah gila. Boleh tuh dibalikin. Ibu-ibu habis nikah baru seminggu, lah baru 2-3 kali, tiba-tiba jadi gila laki gua, balikin. Pak, udah gila nih istri suami saya, boleh dibalikin tuh. Sama-sama sih istri tadi. Jadi istri gila, suami gila, boleh dibalikin. Boleh nggak dipertahanin? Lah boleh, nggak apa-apa. Tapi apa iya kuat punya istri gila, punya suami gila? Waras saja kita susah ngadapinnya, bagaimana gila? Yang kedua, wal judami, suami yang punya laki-laki yang punya suami yang punya penyakit lepra. Istri juga sama, suami juga sama. Penyakit lepra itu adalah penyakit yang anggota tubuhnya hilang. Tubuhnya hilang. Dan di dalam ilmu yang lain, kenapa ada orang yang punya penyakit ini biasanya suami istri berhubungan pada saat mereka sedang haid. Sedang haidnya istri dipaksa melayani suaminya, maka nanti kalau nyangkut punya suaminya menjadi anak, itu nanti anaknya akan lahir dengan penyakitnya. Menurut pakar salah satunya penyakit lepra ini. Nanti anggota tubuhnya akan perlahan copot dari dalam tubuhnya. Tangan lama-lama copot. Kalau yang repot nanti suami kita tangan copot, kaki copot. Apa itu yang copot juga? Ngapain dipertahanin? Masih banyak laki-laki yang lebih daripada itu. Yang ketiga, wal baros, sama penyakitnya penyakit belang, yang nanti pada akhirnya penyakit kulit putih, lama-lama akan nyerang darah, habis sudah, itu boleh dibalikin.
Nah, yang keempat adalah wal habbi. Apa tuh wal habbi? Penjelasan di dalam kitab ini adalah habbi qat'u dzakar. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah terputus kemaluannya, itu boleh dibalikin. Qat'u dzakar tuh separuh kemaluannya hilang. Umpama kena pisau itu, buntung, balikin boleh. Al habbi qat'u dzakar. Jadi separuh, umpama kena bedil gitu, boleh dibalikin. Udah nggak ada manfaatnya. Karena yang diharapin itunya, Bu. Kalau udah nggak ada, mau ngapain? Cari lagi. Tapi boleh nggak dipertahanin? Boleh. Jadi yang keempat adalah laki-laki atau suami yang sudah buntung kemaluannya, udah kena pisau, umpama lagi iris bawang, tiba-tiba iris itunya. Kan ada di mana itu? Lupa saya beritanya, ada istri yang motong kemaluan suami, itu sampai dapat kabar, sampai digoreng itu punya lakinya, Bu. Dapat kabar saya digoreng. Akhirnya itu istri ditanya sama polisi, Bu, gimana ceritanya ente bisa goreng punya laki lo? Iya, habis jangankan matangnya, nggak matang aja enak, gimana matangnya, kata dia begitu. Buset, dimatangin. Jadi yang terakhir adalah wal unnati, adalah suami yang sudah impoten, yang sudah nggak bangun-bangun, sudah impoten, Bu. Udah ngapain dipertahanin? Kalau mau ya nggak apa-apa, diamin begitu aja. Impoten itu boleh dibalikin, boleh juga enggak impoten. Karena ada kata anak muda ini, Pak, Bu, ada istilah pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup. Yang repot udah nggak tiga-tiganya, dipandang langsung hidup. Ini masih muda tuh, pandang hidup. Mulai agak tua sedikit dipandang lah hidup, dia butuh pegangan hidup, dia pegang baru hidup. Ada yang begitu, dia dipandang udah nggak hidup, dipegang sudah nggak hidup, butuh perjuangan hidup. Jadi maka perjuangan untuk ngidupinnya. Nah, yang repot tiga-tiganya udah nggak kepake, inputnya udah.